lokasinya di Bandung, jadi kita ngundang orang Bandung untuk menulis email mereka menceritakan kisah horor yang paling bagus akan kita datangkan untuk kolaborasi bersama kita. Dan kebetulan hari ini Bu Manager udah calling beberapa orang secara fair dipilih. Tapi yang jelas siang hari ini udah ada satu orang yang udah hadir dan udah siap dengan cerita horor versi dia, kayak gimana ceritanya dan seberapa realnya ceritanya nanti kita akan kulik ya. Tapi langsung aja kita panggil, silahkan untuk pada bintang tamu kita hari Mas ini, MH. Mas MH. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan duduk. Bapak siapa? Ini bintang tamu kita. Oh, Bapak kan bintang kejora. Budgetnya nggak ada lagi, Pak. Iya, mending Bapak, ini maksudnya bintang tamu biasanya ada yang pengikutnya tuh jin korinnya. Ini jin korin? Enggak, saya pengantar. Oh, pengantar. Pengantar. Oh iya. Pengantar mau kawin. Sono bikin kopi. Jangan dijahatin ya. Oh iya, siap, ampun. Pergi kopi ya 3 ya. Oke. Dan alhamdulillah pagi ini kita udah kedatangan tamu spesial yang sudah siap dengan cerita horornya dan kita berdua akan kulik-kulik tentang apa yang terjadi sama Mas MH, kepanjangannya MH Tamrin, bener nggak? Muhammad Hidayatullah namanya. Oh Muhammad, Hidayatullah. waduh, H-nya tuh harus Muhammad. Siap. Orang pesantren kayaknya. Iya. Saya kebetulan emang cerita ini diambil dari kisah saya dari pesantren gitu. Oh, wah ini kayaknya Mantap nih. emang teman-teman di luar sana juga yang boarding school, yang pesantren gitu, itu kayaknya ya pasti punya cerita. Pasti yang ada. kayak LDKS, Iya. kayak gitu-gitu, yang pramuka, yang nginep-nginep di gunung, itu pasti ada cerita. Ini berat sangat umum ya. Sangat dan umum. Tapi kita lihat seberapa seremnya cerita dari Mas iya, MH. Jadi seberapa. ceritanya memang di pesantren ya Mas? Jadi pesantren sebenarnya ini ceritanya sebagian kecilnya aja, Kak. Waduh, sebagian kecil. Masih ada yang lain. Jadi saksikan 10 cerita part. selanjutnya sebanyak 10 part. Dipilih aja yang paling serem lah ya. Jadi Iya. ceritanya di pesantren. Di pesantren nih. Awalnya kan kalau kalian yang pesantren pasti tahu lah ya. Kalau di pesantren pasti ada namanya piketnya. Ronda lah. Sebentar. Pesantrennya di mana? Pesantrennya itu daerah Bandung Barat. Oh, Bandung Barat. Jadi di sini juga ya, di Bandung Ya, juga. daerah. Itu memang bangunannya tua atau bisa digambarin nggak kira-kira bangunannya Ya, biar seberapa tergambar serem oleh- gitu. Iya ya. Gue lama-lama sedih walaupun gue minta sih emang. Itu lu yang tadi. Ini kopi yang tadi. Bapak. Coba kameramen nih, gue dikasih kopi Nih. beginian, Masih sedikit. penuh. Bapak nggak Masih bisa penuh cari yang sponsor tadi. aja Pak kalau nggak bisa beli kopi Tolonglah sasetan. sponsor. Yang penuh apa? Mau butuh meja? Oh, siap. Gitu dong. Jangan Oke, pecahin. tahan ya. Properti, Ya. jangan Terus pecah. ini beneran? Iya kan Bapak yang Siapa minta. Bapak yang minta? Ya udah, kita Oke. cerita Lu gitu. kurang ajar lama-lama. Oke, kita lanjut. Jadi Guys, beneran guys. Pesantrennya itu emang dari tahun 90-an. oh pesantrennya dari tahun 90-an udah Ya, lumayan lama. Udah berarti. lumayan lama lah, udah lumayan tua lah gitu ya. Oke. tempatnya. 30 tahun berarti ya. Ada lah, Ada sekitar. cuman masih kokoh gitu, pesantrennya masih bagus gitu. Mhm. Nah jadi kita tuh kayak masuk kampung, pinggir-pinggir tuh kebun. Jadi seolah-olah kita tuh tidak tahu kalau di dalam kebun tuh ada gedung besar gitu. Oh, iya nih biasanya tersembunyi nih. pesantren-pesantren yang biar nggak banyak yang cabut nih Iya. biasanya. Terus di belakang pesantren tuh ada kebun karet. Kita buka jendela tuh langsung kebun karet semuanya. Oh. Langsung. Jadi kalau malam tuh gelap banget semuanya. Ya, udah Gelap kebayang. banget. Tapi bangunannya masih oke sebenarnya ya. Ya oke, masih oke ya. Ya. Nah, tapi atasnya adalah yang gelap-gelap gitu. Oke. Oh berarti itu bisa digambarkan kalau pesantrennya itu dikelilingi oleh hutan lah Nah, jatuhnya. Ya. Oke. Oke, lanjut ke ceritanya. Nah kemudian pada saat itu kita tuh santri tuh ada namanya piket malam, Piket itu malam. ronda. Nah jadi diambilnya 4 orang tuh. Oke. Oke. empat orang. Nah di 4 orang tuh kebetulan saya yang piket hari itu, saya teman saya dan yang lainnya 4 orang. Oke. Nah itu kan tidur dulu tuh, habis isya kita langsung tidur. Nah ntar Oh, habis dibangunin bisa kalau anak pesantren langsung tidur ya? Iya soalnya bangunnya jam 4 pak. Oh iya. Enggak, itu cuma yang piketnya aja. Oh, iya. Habis isya tidur, tapi kalau yang lainnya jam 10. Oh gitu, harus dijadwalin ya? Ya. Jadi yang piketnya tidur dulu habis isya, nanti dibangunin jam 12 malam gitu. Kita piket gitu beres-beres gitu. Oh jadi piket start dari jam 12 sampai Subuh. subuh. Iya. Oke. Nah kemudian itu, Terus ntar habis subuh Bapak tidur lagi nggak tuh? iya tidur lagi Oh, sampai tidur jam lagi. 7. Enggak, maksudnya pertanyaan juga. Soalnya saya juga mantan pesantren ya. Iya. Walaupun cuma Pesantren di 6 mana? bulan. Lulusan apaan pesantren begini? Pesantren kilat. Setengah kilat. Terus, Jadi berarti di situ piketnya itu melibatkan
siswa. Iya, siswa. Itu iya. bertugas untuk menjaga keamanan. Menjaga keamanan dan kemudian kayak sapu-sapu pel ke halaman-halaman gitu. Oh, oke, oke. Teras. Secara Gila, K3 ya, K3 ya, keamanan juga kebersihan kesehatan lah ya. Itulah. Oke. Jadi itu tuh ada 2 lantai kan. Hmm. Nah, yang lantai bawah tuh semuanya kamar total ya, dari kamar Oke. santri sampai kamar guru-guru. Mm-mm. Yang lantai atas tuh semuanya kelas Oke. dan ruang kesenian yang horor itu yang gelap gitu. Oh, udah jadi trending nih ya. Ya, Jadi trending. satu ruangan yang memang udah terkenal seremnya Ya, ruang kesenian, guys. Ruang kesenian karena ruang kesenian itu di situ ada kayak angklung banyak, Oh iya benar. gong, Gong. terus kecapi banyak loh semuanya. Aduh, gue udah Nah, kebayang. yang paling horornya tuh Kak, gong. Kenapa gong? Karena katanya tuh banyak yang alumni santri di sana tuh ngedenger gong tuh bunyi sendiri. Awalnya saya tuh tidak percaya. Dia kali ini yang mukul, lo ngaku lo. Kayaknya Lo kan sih, yang mukul. kayaknya. Masa bunyi sendiri? Jin Korin. Terus. Nah, awalnya kan saya tuh gak percaya tuh. Selama saya 2 tahun di sana belum pernah ngedengar kan. Mm-mm. Nah, ketika saya kelas 3 SMP, Oh, jadi 3 tahun nih nggak denger nih sampai kelas 3. iya, Baru denger. baru dengar kelas 3. Langsung piket malam, Mhm. ronda, tiba-tiba kita kan jam 12 tuh bangun. Kita santai lah ngobrol-ngobrol depan masjid itu kan. Hmm. Terus apa namanya? Sialan, sumpah gue kaget beneran. Astagfirullahaladzim. Baru gitu aja udah takut, guys. Gimana gongnya bunyi Ini beneran? masalahnya yang kaget anak pesantren, novice. Kita mau orang biasa ya. Gua kaget juga ya. Kamera nggak nyorot lo aja tadi. Sorry. Oke, Nah, lanjut. Biar jadi lupa kelihatan nih horor. bener apa. Kan jadi Gong, lupa kan. gong. Gong. Jadi gongnya bunyi. Ya awalnya gak percaya kan. Hmm. Tiba-tiba kita lagi ngopi santai depan masjid kan. Jadi gedungnya tuh berhadapan dengan masjid. Nah, jadi gedung, lapangan, masjid. Jadi berhadapan kita di masjid. Otomatis kan mata kita langsung tertuju ke gedung ruang kesenian tersebut kan. Oh iya. Nah, kita diem tiba-tiba ada suara gong. Kenceng. Wah, kenceng. Kenceng banget. Iya, kenceng banget. Nyata. Saya nanya ke teman-teman, kamu dengar suara gong nggak? Iya. Ke teman yang lainnya, iya, semuanya jawab nggak dengar. Udahlah biarin aja, katanya itu mah udah biasa katanya. Udah kita cokin aja. Bunyi gong udah biasa. Udah biasa. Udah kita ngopi santai lagi. Kedua kalinya gong. Ini. Gong suaranya. Itu ada yang ngeronda kali di dalam. Kalau Iya. 2 kali jam 2 berarti. Nah, 3 kali udah jam 3. Kayak di rumah gue, jam Iya, 2 tong. Oke. Iya, jam 3 tong. Dia anak pesantren juga nggak peka. Enggak peka. Jadi kalau udah bunyi gong itu kalian pada ngopi, kasih kopi. Oh, Nah, iya. itu Dia dia minta minta kopi. Aus. Tapi serem juga nganterin. Nah kan Terus. udah 2 kali bunyi tuh. Hmm. Kita mulai penasaran siapa nih, apakah ada yang jahilin ataukah guru-guru yang jahil ke kita bagaimana nih. Langsung kemudian saya dan teman saya ke atas berdua, yang 2 laginya diam di bawah. Ke ruangannya. Iya. Oh my God. Saya juga agak takut merinding nih ke sana ke atasnya. Iyalah. Udah gemeter-gemeteran kita naik ke atas bawa senter. Udah lihat ke atas, gong ada. Oh, angklung gelap nih, ada. gelap. Gelap kan Oh. atas juga dinyalain semuanya, lampunya dimatiin. Hemat ya. Iya juga. Hebat sekali pesantren. Hemat. Kalau di pesantren itu mubazir nggak boleh. Oh iya. Bener. Nggak boleh yang berlebihan. Iya, Iya. berlebihan. Nah, habis itu kita ke atas, gak ada nih, gak ada siapa nih. Mulai kecurigaan tuh timbul. Nah, timbul yang awalnya gak percaya, udah mulai ragu nih saya nih, udah ragu. Nah, udah itu tuh kita turun lagi ke bawah. Ada lagi kita Itu pas ngopi. turun kabur nggak? Lari nggak? Enggak, biasa jalan aja. Oh, masih so cool dia. Masih so cool. tahan Soalnya dia. samping ada santriwati. Coba ada gue di sana. Pingsan. Nah, habis itu kita turun lagi ke bawah, terus ke masjid lagi. Kita ke dapur bikin nasi goreng dulu nih. Udah lah, kita cokin aja. Sempetnya, oke. Biar Biar santai. biar santai. Iya. Bikin nasi goreng dulu lah ke matbah. Nah, itu tuh kita ngumpet-ngumpet sebenarnya ke sana. Soalnya kalau ketahuan udah kita botak kayak. Oh, nggak boleh masak, nggak boleh masak makan. malam-malam. Oh, oke. Sedangkan Tuh, yang nonton Iya, videonya, gurunya gurunya kalau mau nih. botakin sekarang. aduh, Itu udah lulus. itu udah Udah lulus dia. kebetulan kunci dapurnya itu sama dengan kunci gembok yang lemari saya. Kunci, oke. Nah, jadi kita bisa buka lah diam-diam. Cheating deh. Nah, kita bikin nasi goreng asik-asik. Nah, kita bawa ke masjid makan di sana. Tiba-tiba ada suara gong lagi. Disambut dengan di pintunya kebuka, kemudian ada anak kecil. Aduh, Aduh, yang begini. Anak kecilnya itu pakai kayak celana SMP warna biru, pakai baju putih. Hoodie kalau nggak salah. yuk, anak TikTok jangan dia joget. Pakai Kayak hoodie Hantunya gitu. TikTok Ngeliatin kan? gini, itu siapa itu, santri apa bukan? Gitu.
santri apa bukan? Itu dari keluarnya dari mana tadi? Dari ruang kesenian itu Dari ruang pintunya kesenian. kebuka. Oh, pintunya kebuka. Padahal sebelumnya ditutup. Ditutup. Innalillah. Tapi Itu kan kalau sekitar jam berapa tuh kira-kira? Jam 12 kita udah bangun jam 12. Itu kejadian itu jam 12 sampai jam setengah 3 lah. Oh, setengah tiga. Kejadian itu. Jadi kebuka, keluar anak kecil. Ya keluar anak tapi kecil. kan kalau setan biarpun ditutup buka dia bisa tembus. Nah, itu dia. Bukan Casper kali, Pak. Oh, Nah, ini lain. dia biar ngetes nyalinya ya. Iya. Gitu kan. Kalau tembus kan udah pasti kabur. Iya. Dia mau kenalan, jadi pura-pura dulu. Nah, habis itu kan itu santri deh kayaknya. Mm-mm. Kita berempat langsung ke kamar-kamar. Nah, kamar tuh ada 8 kan. Lalu dia kabur. Dia di atas ya. Heeh. Nah, kita liatin di center tadi, set gitu kan. Oh, dari jauh. Di center disorot. Oh. Langsung nggak ada, masuk lagi nggak ada. Entah masuk entah kemana tiba-tiba nggak ada aja ya. Pokoknya hilang aja ya. Jadi Ya, film lah. ya gitulah kayak film. Tapi semua ngeliat nggak satu doang. Semuanya lihat. Semuanya lihat yang piket di sana semuanya lihat. Semuanya pada kaget di atas. Yang di bawah kaget. Itu siapa itu siapa? Itu kayaknya santri deh yang jahilin apa Oke. ustad gitu. Kita keliling-keliling kamar kan ada absen setiap kamar tuh. Udah dedekan aja nih. Saking takutnya. Ada pawang itu nanti. Kita ke kamar. Di pesantren tuh ada 8 kamar yang buat cowoknya, 8 kamar. Setiap kamar kita kelilingi siapa aja. Jadi di kamar tuh setiap kamar tuh ada 10 orang atau 15 orang. Kamar A Di absen. di absen ada bukunya setiap kamar. Oke. Lengkap tuh. Lengkap. Tapi memang kecil kan? Memang yang dilihat itu kecil kan? Kecil lah, Kayak nggak mungkin santri udah pasti Iya, nggak mungkin anak-anak kan santri. kayak berapa umur Segua, 5 tahun lah. Segini nggak? Ini kecil. Wah, ini mah kan gede. Ini gede dosanya. Terus Nah, umur 5 tahun lah kayaknya ya. Ya udah kita berempat nih. Waduh, kita harus bangunin OSIS dulu nih. Kita bangunin OSIS bagian keamanannya, bagian keamanan. Kakak, di sana ada suara ini sama anak kecil gini nih. Langsung kakaknya bangun kan. Bangun sambil bawa apa namanya kayak tongkat gitulah. Toya. Kayak Toya, toya. Kakak kelasnya itu isi OSISnya itu yang bagian kamarnya itu ke atas sama saya sama satunya lagi yang bosan ke atas bertiga ke atas ngecek ke atas gak ada tuh gak ada kita turun lagi. Nah kata kakak kelas itu yang bagian keamanan tuh kita bangunin aja ustadz pengasuhannya katanya bangunin aja soalnya ini kayaknya kayak Beneran kejadian nih. dulu lagi kayak katanya dulu juga pernah kayak gini katanya. Nah habis itu langsung bangun bawa golok tuh. wow. Nah, bawa golok Kan ntar digolok. Mau dipanggang. kan takutnya maling apa gimana kan. Iya benar-benar. Ya itu memang Golok. biasanya kalau horor itu antara beneran Sama beneran. manusia. Nah, kita ke atas gak ada. Kecurigaan kitanya sih kan jendela atas tuh kayak kebuka gitu, jendela yang belakangnya langsung ke tembus ke kebun karet tuh. Iya, takutnya ada orang naik Nah, dari kita situ. kita tuh mau ngeliat ke sana ke pinggir gitu, mau masuk ke dalam. Aduh, gua ngeri tiba-tiba. Cuman misalnya jangan, takutnya dia bawa senjata gitu, ntar kalian masuk ntar disambit lagi gitu ya. Nah, jangan. Kita masuk ke kamar sebelah, ke ruangan sebelah. Kita sentar dari kaca sebelah, gak ada. Gak ada tuh orangnya, kita masuk lagi ke bawah. Nah, habis itu santai lagi kita, udah biar aja lah. Mungkin itu mah jahil kayaknya setannya apa gimana lah. Ya udah kayak udah percaya ya udahlah memang dia tapi ya udahlah gitu ya. Udahlah kita beberapa lama kemudian kita udah santai-santai gak ada kejadian itu kita ngambil kelapa lah. Kan di pinggir pesantren tuh ada lapang, pinggirnya tuh ada pohon kelapa. Oke. Kita ngambil kelapa terus tuh Ini masih di hari yang sama. hari yang sama malam yang sama kita ngambil kelapa makan sebelum beres-beres tadi tuh makan kelapa tiba-tiba Dia malam-malam bisa pesta loh. Iya. Padahal serem loh. nah Masak kopi kelapa. nah makanya santri di sana tuh Ini santri apa yang mau party? seneng banget kalau namanya piket malam. Oh, Iya, seneng banget. malah bebas tuh. Oh, iya. Feel Bisa free. keluar nih ngendap beli martabak Oh. semuanya ke Alfa gitu. Oh enggak, ini gua tahu nih setannya berarti baik nih kayak Iya, gini. Mengingatkan Iya. lu piket jangan semena-mena. Iya, jadi kayak cerita gue yang di sebelumnya. Jadi kayak tadi kita kayak Teguran lupa sholat isya, teguran. bisa jadi, Iya, bisa iya. jadi. Mana bang? Masih ada. Tenang, jangan Aduh. jangan. Aduh, Tenang, Mas. Emang kayak gini Mas orang-orang yang gak ada gunanya. Aduh, nah habis itu kan tiba-tiba yang ustadz tadi tuh yang bawa golok ngelihat orang lari yang tadi anak kecil tuh lari dari SMP ke SMA, gitu lari. Kan tangga tuh ada 4 tangga ya, 1, 2, 3, 4. Nah kita tangga ke sini, tinggal sebelah kiri. Naik ini 2 orang, di tangga sebelah kanan 2 orang, jadi ngepung gitu. Nyari nih. Udah kelihatan terus dikepung. Yang ustadz bawa golok, saya bawa tongkat, yang lainnya nyenter dari bawah. Jadi kebayang kalau kayak dikerjain Kita naik. Nah yang konyolnya itu kakak kelas saya itu pakai sepatu boot, jadi larinya agak lambat kan, lama deh. Saya juga mau lari kenceng agak takut juga ya. Jadi saya juga di belakang dia aja lari.
Kemudian si anak kecil itu masuk ke kelas 1 SMP. Nah, jadi kelas 1 SMP Itu kelihatan dia masuknya. kelihatan. Sama siapa kelihatan? Sama Semuanya, semua? semuanya kita langsung tertuju arah lari ke kelas 1 SMP itu. Berarti ini kayak apa agak sedikit berbeda sama cerita gue yang sebelumnya. Kalau gue kan kayak di mimpi gitu kan. Nah. Kalau ini bener-bener real ya ternyata ya. Terus masuk nih ke kelas. Masuk ke kelas 1 tuh. Bawa center. Kan kelas 1 itu gelap banget. Gelap banget dan si kaca jendelanya itu bolong. Banyak kelelawar tuh di luarnya tuh. Jadi kelihatan ber gitu. Nah, Terus kita pas masuk ke dalam, masuk? pas masuk center nyalain dong. Gak ada. Nggak ada. Nggak tahu Bener, kemana. udah dicari kemanapun. Gak ada. Keselip di bawah meja kali. Nggak ada. Kamar mandi. Gak ada. Nggak ada. Gak ada. Kita lihat Kantongin jendela. kali. Iya. Paksa. Jangan dipaksa. Terkeluar di sini. Iya, astagfirullahaladzim. Nah, habis itu udahlah gak ada kejadian itu sampai pagi udah selesai nih. Selesai. Jadi kayak ya udah tahu itu beneran tapi ya udahlah gitu kan. Ya udahlah. Tapi masih takut lah ya Ya masih suasana. takut ya. Keesokan harinya tiba-tiba ada orang gila. Ada orang gila. Ada orang gila, nenek-nenek. Gila, emang bener gila dia nyanyi Orang sendiri. tapi ya. Ada nenek-nenek, kok bisa masuk kan? Sedangkan di gerbang tuh ada yang jaga gitu. Kok bisa lolos masuk? Iya, kalau pesantren kan ketat pasti Ya, ya. pasti ketat. Kayak orang tua aja kalau mau jenguk kan pastilah ya izin. Ini orang gila bisa masuk. Pagi lagi jam 10-an gitu lah. Hmm. Lagi pada belajar itu. Pada belajar kan santri di atas lagi pada belajar di kelas. Tiba-tiba ada nenek-nenek gila. Oh, nenek-nenek itu tersebut langsung disorot semua santri pada ngeliat, udah ada orang gila katanya. Kita ke bawah aja. Tiba-tiba si neneknya itu pengen makan dikasih makan ya. Disuruh pulang nggak mau, pengen tidur di perpustakaan. Sedangkan perpustakaannya digembok kan. Jangan suruh pulang aja, kasih uang aja lah 10.000. Disuruh pulang baru mau. Makan cireng tuh. Nah, kayaknya. Terus Nah, udah pulang nih. Beberapa hari, 2 hari apa 1 hari lah. Sorenya itu kan ada jadwal masuk perpustakaan tuh. Ketika pintunya dibuka, tiba-tiba ada bangkai ayam tuh di perpustakaan tuh. oh my god. Bikin horor kan? Itu apa sih namanya? Gak mungkin lah di perpustakaan ada bangkai ayam gitu, siapa yang bawa ayam gitu kan? Ini H+1 kejadian dari yang anak kecil. Beberapa hari setelahnya lah. Tapi nggak jauh. Nggak jauh. Oh. Tapi setelah yang orang gila itu kan, Iya, setelah orang gila itu. ada bangkai ayam. Bangkai ayam. Nah, yang bikin anehnya itu bangkainya itu tersusun rapi. Dan bangkai itu bangkai ayam warna hitam. Oh. Jadi kayak gini nih, ini bulunya warna hitam, ini tulangnya tersusun rapi. Kepisah? Tapi gak ada dagingnya, gak ada dalamannya, gak ada. Astagfirullah. Cuman apa namanya? Bulunya sama tulangnya aja. Nggak, ini udah fix nih nggak bener. Heran. Nah, kecurigaan santri semuanya di sana itu, curiganya ini kayaknya ada warga yang ngilmu-ngilmu kayak gitu, Kak. Oh. Kayaknya curiga. Iya, biasanya gitu nih kalau kayak gini kan kayak udah ada apa sih ajian atau pegangan ilmu-ilmu yang ilmu hitam atau apa yang ada Karena itu sarjen, ada emang sebenarnya agak real juga kan. Iya. Ilmu hitam gitu pasti ada yang mempelajari itu. Iya, kayak macam tumbal atau Iya. apa gitu ya. Terus Nah, habis itu kita curiga, wah ini kayaknya ada yang ngilmu-ngilmu siapa nih? Mana mungkin kan guru-guru di sini apa masyarakat yang di pesantren itu kan gak mungkin kan? Dan apa yang paling utama itu kan si pintu perpustakaan itu dikunci kan? Dari mana dia masuk itu nyimpen bangkainya gitu. Nah, makin itu udahlah kita beresin, buang, gitu. goreng dulu masa. Malamnya nih, tadi sorenya, malamnya nih, di tengah gedung atas, pinggir ruang kesenian, ada bangkai lagi, Kak. Astagfirullah. Tapi beda dari yang tadi kan bulunya sama tulangnya. Bulu ayam juga tapi. Iya. Oke, Kalau ini, bedanya? kalau ini sekarang dalemannya sama hati-hati usus-ususnya gitu. Itunya doang. Sumpah, Tapi sumpah. si bulunya nggak ada. kayak ada itu tuh anti ampela tuh yang masih mentah, kayak habis ada gigit orang tuh. Hati ampela kayak udah bangkai bau, kayak ada bekas gigitan, entah itu hewan apa manusia itu. Kita makin takut kan yang tiket malam tuh, pada takut tiket malam. Mau diberesin juga agak merinding kan. Beresin lagi, udah beresin semuanya. Diempel juga itu masih bau. Entah kenapa dia udah diempel pakai masih bau. Diempel, ada M-nya diempel. Diempel. Diemput. Iya, diemput. Oke, next. Nah, habis itu udahlah, biarin aja katanya. Kemudian besoknya pagi-paginya suruh santri dikumpulin sama pimpinan pesantrennya. Dicari nih apa ada masalah nggak nih yang sama ini, ada yang patah hati nih kayak Kayak ini broken kayak heart, broken ya kan? heart nih, terus dia nyari-nyari ilmu Nyari-nyari supaya ilmu, bisa iya. terpesona Melet. lagi, Apa melet. namanya itu santan. Iya, Santet. Santet oh iya. santuy. Santet. Iya. Bapak ini lucu loh. Lucu. Besok undang lagi ya, besok undang lagi ya. Besok nggak usah cerita horor. Gak usah kayaknya kita gak usah ada cerita orang. Nggak usah, tetep aja ngawang. Oke, next. Nah, habis itu udah dikumpulin lah pimpinan itu nyeritain kejadian yang apa yang Dari awal, bla, 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 dari awal bla, bla. gini.
soalnya ini tersusun gitu ya. Dalam 1 minggu ada beberapa part lah istilahnya. Gini, udah Siapa nih gitu kan? siapa nih. Jadi warga tuh kayak warga, jadi kita tuh di tengah-tengah kampung. Jadi kampung sebelah beda kampung di pinggir pesantren juga beda kampung. Nah jadi kampung satu sama kampung satu ini tuh gak akur gitu. Nah yang kampung sebelah itu orang itu kayak beragama lah, paham-paham itulah, soleh-soleh, Ya, agamanya bagus. lah. Sedangkan yang kampung sebelah tuh preman-preman semua rata-rata warganya yang Rame nggak berantem ya. Terus Tawuran mulu dong. pasti kayaknya. Oh, pasti. Tapi belum pernah lihat. Oh, bener. Nah habis itu tuh si seluruh santri yang ada di pesantren tuh curiganya ke kampung sebelah. ke kampung yang preman. Yang preman ini ada apa? Ada apa? Gini. Oh, pas dicek sama santri ini nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Oke, terus dia jadi Langsung nyari ke sebelah. kampung sebelah. Tapi kan kalau kita langsung menjudge langsung kampung sebelah tanpa ada bukti kan Don't bisa judge juga the ya. book by the cover. Nah, Harus cari faktanya Harus cari ya. fakta dulu. Udahlah biarin aja, tinggalin. Nah, itu cerita itu diakhiri dengan pagi-pagi ada apa coba? Ular sanca kembang warna coklat panjangnya 1 meter kurang. Di Gua kalau jadi lapangan. dia, gua putus sekolah, mendingan putus sekolah. Dia kagak ngambil jazah ada Dia biarin ya gue jadi bapak rumah tangga aja, gue nggak usah sekolah gue. Kalau kayak gini ya, Gila. gue aja pesantren 6 bulan tuh cuman gara-gara jatuh dari tingkat 2 kasur gue keluar. Malu ya. Apalagi kayak Tapi lagi begini, ular ayam, anak kecil gong. Aduh. Tapi lu takutan setan apa takutan sama calon mertua? Iya. Tapi kayaknya kalau sama calon mertua enggak deh. Soalnya udah ngimamin. Iya. Oh, Oh, abang takutnya apa? Saya emang enggak. Menghadiri pernikahan mantan. Udah sering. Oh, udah sering. Udah terlatih dia. udah terlatih Pak. Mantannya ada 2 losin. Nah, belum datengin semuanya. Datengin Tapi nggak bawa mantannya amplop. 2 losip tapi nggak ada yang cewek. Ya, iya. Bahaya. Umi semua. Nah, habis itu udah setelah kejadian ada ular itu sampai beberapa hari kemudian nggak ada lagi. Oh, diakhiri sama si ular itu. Tapi jadinya siapa yang dalam tanda petik kan tadi kan kita cari orang yang main ilmu hitam atau Nah, itu orang yang sampai mencuri itu sekarang nggak sekarang ada masih misteri sampai sekarang. luar biasa. Tapi katanya itu kejadian berulang, berarti udah lama. Ya sebelum saya masuk juga udah pernah. Nggak, maksudnya gini, jadi setelah dia lulus mungkin ada lagi, tapi dia kan nggak tahu, dia kan udah lulus. Oh iya, maksudnya Dia ini cerita, yang dapat ceritain cerita karena juga. dia Yang pas sesuai lagi yang dia sekolah. lihat. Tapi pas SMA udah pindah sekolah. Enggak di sana juga. Ih, di orang bener. Kalau di sana tuh Dia- apa dia- namanya? dia pulang aja udah. Santrinya hebat-hebat lah kalah. Oh, berani gitu. semuanya, enggak takut. Berani. Tuh, jadi buat teman-teman yang pengen berani sama yang gitu-gitu, no, sekolahnya di tempat dia. Tanya sama dia sekolah tapi di mana. latahan, kagetnya takut. Kayak tadi. Ya, jadi udah kita dengar semua ceritanya dari Mas MH tentang Ya. kisah horor pribadinya ya di pesantren ya. Tapi bukan berarti di semua pesantren itu seperti itu ya, Ya. bukan. Bahkan kalau kita bisa bilang ya di semua tempat Semua mungkin tempat ada. pasti, karena kita hidup berdampingan dengan Tuhan. Betul, tinggal gimana kitanya. Bahkan kalau di pesantren tuh mentalnya malah Mentalnya lebih kuat gitu untuk menghadapi hal-hal seperti itu. Ya, daripada kita ya. Iya. yang penakut. Lihat lu cosplay aja udah cabut. Jadi buat teman-teman yang masih sekolah, yang masih di pesantren, tetap semangat menuntut ilmunya, jangan takut sama yang seperti ini. Bismillah, mudah-mudahan dilindungi sama Dilindungi Allah. sama Amin. Oke, sebelum closing apa? Kita Kita baca doa doa penutup, penutup ya. majelis. Mangga, Mas MH. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi